syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala limpahan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita semua. Yang paling utama yaitu nikmat-nikmat yang diniyah, nikmat yang sifatnya agama, dan juga nikmat-nikmat duniawiyah, di mana hanya dengan nikmat diniyah kita yang sampai kepada kebenaran dan kebaikan, dan insya Allah kita yang akan menempati nikmat yang abadi di yaumil qiyamah kelak. Kemudian ziyadah salah dan salam penuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada al dan sahabat beliau sekalian. Rahmat dan kampunan kepada seluruh para alim ulama, mutakaddimin dan mutakhirin. Ta'zim dan takrim tuan pertama sekali kepada seluruh para yatim dan piatu yang barusan telah disantuni oleh saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan nikmat yang telah ada dan memberikan nikmat yang belum ada, dan juga kepada seluruh para yatim dan piatu, kiranya Anda semua jadilah harapan terhadap ayah-ayahmu yang lebih dahulu meninggalkan kamu. Semoga kata-kata Nyumban Bandung menjadi harapan terhadap mak dan terhadap ayah, harapan mak dan ayah yang kagum Allah Subhanahu wa Ta'ala ana lain selain daripada doa dan fahala-fahala kebaikan yang Anda kirimkan kepada orang-orang tua Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para yatim dan piatu dan kita semua menjadi anak-anak yang saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbakti kepada dua orang tua walau beliau semua sudah berada di alam barzakh. Kemudian ta'zim dan takrim luntuan kepada seluruh gure-gure luntuan para pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis taklim yang berhadir di sini dan juga yang di sekitarnya, khususnya pada ayah, pada abun, pada abah dan gure-gure tuan yang lain yang bersusah payah mencurahkan pikiran dan tenaga sehingga terwujudlah acara yang mulia pada malam yang berbahagia ini, yaitu santunan terhadap para yatim dan piatu, dan yang kedua yaitu tausiah atau majelis ilmu. Penghormatan luntuan pada Tunku Mungkin, kepada Tunku Besi yang di dalam taslim kemasjidan gitu ya, dan juga yang mulia kepada seluruh Tunku Imum, istimewa kepada seluruh hadirin dan hadirat jamaah tausiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu-tunggu Bandung, mari dalam kesempatan yang singkatnya, pertama sekali kita yang harus melihat terhadap seluruh pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita yang Bandung. Karena tidak ada manusia yang luput daripada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik manusia itu kafir atau manusia itu muslim,
seluruh manusia na pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemberian Allah Subhanahu wa taala itu ada yang dikatakan dengan nikmat dan ada juga yang tidak dikatakan dengan nikmat. Pemberian Allah yang bermanfaat terhadap akhirat gedanyong itu adalah nikmat. Pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak bermanfaat terhadap akhirat gedanyong yang bernikmat. Ada pemberian, gara-gara pemberian tersebut dari hari ke hari kita semakin kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pemberian Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan dengan istidraj. Nah, pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan sebab pemberiannya kita yang tamah-tamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tamah-tamah merumpuk hidayah, tamah-tamah merumpuk taufik, yang pemberiannya dikatakan dengan nikmat. Kemudian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut bagainya untuk bersyukur. Bersyukur terhadap nikmat adalah mempergunakan nikmat pada tempat tujuan. Mempergunakan nikmat pada tempat tujuan diciptakan itu namanya bersyukur terhadap nikmat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta. Harta itu fungsinya pertama sekali adalah untuk menjadi sarana kekuatan terhadap pribadi kita masing-masing, dan kekuatannya adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta gedayo terempok makanan, dengan makanan gedayo kuat, dengan kekuatannya menjadi sebuah penunjang terhadap ibadat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, fungsi hartanya untuk gedayo berinfak. Artinya mempergunakan harta pada tempat kebaikan. Sehingga dalam agama gedayo necela urang yang krit dan juga dicela urang yang israf berlebihan dan urang yang mubazir. Yang nepujau yaitu urang yang bersifat dengan murah hati. Makna krit, ada orang yang berhak tetapi tidak mau diberikan. Na bermanfaat, na manfaat wateta berikan tetapi hana tetap berikan, yaitu dengan krit. Bahasa Arab itu dengan takdir. Israf berlebihan, lebih daripada kadar yang dibutuhkan. Yang israfnya juga dicela di dalam agama. Kemudian tabzir, yaitu mempergunakan harta pada yang tidak bermanfaat dan tidak berhak. Tapi harta bak yang hana bermanfaat yang tabzir gitu. Harta. Tapi harta kan yang berhak yang juga kan dengan tabzir. Dalam Al-Quran tam pada tabzir, wala tubazir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Ini anak salah tuan. Jangan kamu melakukan tabzir. Sesungguhnya orang yang bazir itu adalah orang yang menjadi saudara-saudaranya syaitan. Yang dipuji dalam agama adalah sahak, yaitu murah hati. Makna murah hati memberikan kepada orang yang berhak dan kepada yang bermanfaat. Maka salah satu daripada syukur nikmat harta yaitu katanya mempergunakan harta pada yang berhak dan pada yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, fungsi harta itu persiapan baju. Kadang-kadang sakit mengadakan tamubat. Jadi pertama, harta itu adalah untuk nafkah supaya menghasilkan ibadat. Yang kedua, kirim ke akhirat. Yang ketiga, persiapan baju ke mubah.
nyan lagi nyan katanya tak pergunakan hartanya kalau katanya orang yang mensyukuri terhadap nikmat harta. Apabila kan lagi nyan berarti katanya bukan orang yang ingkar terhadap nikmat harta. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala pegah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh apabila kita tak syukur terhadap nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan tambah nikmat-nikmat lain. Yang namanya tambahannya pasti yang lain, pasti yang baru. Nikmat awal tetap baksa, nikmat yang lain ditambah. Jadi huru-hurung yang kak berinfak nayu harta pada zahir pandangan mata sang-sang yuk, tetapi pada batin nayu. Pertama menyangkut dengan akhirat, yang kedua menyangkut dengan harta itu sendiri akan bertambah panjang dan apa yang menjadi tambahan yang kagai kadang-kadang yang hana tersadari gitu ya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan apabila kita tak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nyan azab sangat pedih. Boleh jadi dalam dunia, boleh jadi hingga ahwate uro akhirat. Yang betul-betul azab yang pedih itulah uro akhirat. Ino dalam dunia sepedih apapun azab, tetapi itu pada hakikatnya bukanlah azab. Karena azab itu adalah balasan. Dunia ini bukan negeri balasan. Yang balasan hingga wate uro akhirat. Barangkali nikmat-nikmat yang kita rasakan dalam udip itu adalah imbalan daripada kebaikan-kebaikan kita terhadap yang lain, dan juga barangkali kesempitan, musibah, bala yang kita rasakan di dalam udip juga adalah hasil daripada undangan kita yang masing-masing atau undangan oleh sebahagian urang. Wate nabi bala li Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala hana pilih-pilih. Nyan pertama medan yang harus takui dan harus tasadari lagi. Cuman nikmat yang menyangkut dengan hartanya kubur. Ya, bila terbanding dengan nikmat yang sifatnya adalah agama. Dan sagai-sagai terbayang dalam ulai kita ini, nikmat itu hanya yang menyangkut dengan kebendaan, menyangkut dengan harta, tanah belang, toko, usaha kita ini. Baik terfokus paknya. Karena menyekenan terfokus pikiran kita ini, takut-takut kita yang gafir menganggap diri tidak berhak untuk bersyukur. Tanyo yang hana rumah tanggap doa itu hana wajib bersyukur karena pada diri kita tidak ada nikmat, itu salah besar. Tapi gede kita yo hana rumah, hana sapu-sapuna yang na doa wajib bersyukur, wajib. Bahkan wajib pada diri kita nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah luar biasa. Menganggap diri tidak punya nikmat yang mengakibatkan kepada tidak bersyukur terhadap nikmat itu adalah sebuah kesalahan dan undangan terhadap sebuah petaka yang sangat besar. Maka baik sagai-sagai waktu kita berbicara tentang nikmat yang langsung kita ju pikiran kita kepada harta benda. Harta bendanya bahagian daripada nikmat duniawi. Karena makna nikmat duniawi pun Nabi li Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang bermanfaat di dalam hidup. Kemudian selamat li Allah Subhanahu Wa Taala daripada sesuatu yang jid ke penyebab sakit kita dalam kehidupan. Ini nikmat duniawi. Nabi yang bermanfaat netulak yang jid melarat. Nyen ada berangkapan raya tak nikmat dunianya tak banding dengan nikmat dini, nikmat yang sifatnya agama, tetap raya nikmat yang sifatnya agama. Musajih mi dan ayah. Nyo malamnya katanya tadu fiat di halaman masjidnya. Tajak dari rumah kono semata-mata tak imtisal terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak junjung tinggi terhadap perintah Rasulullah.
Karena Allah dan Rasul diperintahkan bagi kita untuk berilmu. Salah satu ayat mengatakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya dan di antara keduanya. Putra yang terjadi di langit, putra yang terjadi dalam bumi, putra yang terjadi di antara langit dan bumi. Nyen kupu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Putra hikmah ji, lita'lamu, supaya bahwa kamu berilmu. Supaya kamu meyakini, supaya kamu beriktikad annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala tiap-tiap sesuatu itu maha kuasa. Dan pada segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala melengkapi dengan ilmu-ilmu. Sekalipun karena kita yang awam, tidak semua ilmu yang ada pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada tupu. Tapi walaupun hana tupu berdayakin bah seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala nya ilmu. Yang ayatnya dijadikan oleh Imam Al-Ghazali dan oleh ulama-ulama yang lain sebagai dalil bahwa katanya wajib ta'allum, wajib mencari ilmu. Katanya hadir di sini Pak malamnya karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan katanya untuk berilmu. Yang berarti tanya jakno karena intisal. Begitu juga intisal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan huduru majlisil ilmi afdalu min salati alfi rakatin wa huduri alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Menghadiri majelis ilmu itu lebih afdal ketimbang daripada sembahyang 1000 rakaat, menghadiri 1000 jenazah dan menjenguk 1000 orang sakit. 3 daduk dalam majlis ilmiahnya lefahalanya nentas mayang sunat hiriberakan. Nya kedayo yang na ditino na pernah tatu mayang sunat hiriberakan kah? Ana hirtyo. Hirtyo kan na pernah. Anan keut thang na. Na jepo. Ana 50. Ana sekitar 20 leh. Nah 8 kain thang. Berarti 20 leh habis 3 gitu. Atau produk 27 atau 20 kurang. Nyampi hitun 3 6 pada malam. Raweh 20 rakaat, qabliyah tawitir leh 20 leh, qabliyah ba'diyah da pukeun qabliyah ba'diyah peut, isya peut. Paduk leh 10 rakaat. Nya habis 3. Nah, perbuatan lain, nah amal lain yang sanggup menggantikan lebih daripada 1000 rakaat hudur di majelis ilmu. Kan sekedar lebih daripada semayang 1000 rakaat. Tak mahlam lebih daripada tak iadah sirabukeun tak hadir 1000 jenazah. Abid ya, bagi orang, bagi kelompok Imam Al-Ghazali salah satu uji menyangkut dengan ibadat yaitu abid. Abid adalah orang yang mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadat. Okay. Seluruh waktunya dipergunakan untuk ibadat. Kecuali sedikit waktu istirahat, sedikit waktu qada hajat, termasuk makan minum. Dengar dia naik lagi betul, ikhtiat, dengar, jaga dengar, semayang sunat, jaga dengar, wirid, zikir, baca Quran. Uro malam lagi nyan urang yang buat lagi nyan gekun dengan abid. Nyan ba abidnya, gepegah, menyena urang mati dalam kampung hadiri jenazahnya. Kiban menghadiri jenazah, dua di samping jenazah. Tafakur terhadap kematian dan sesudah kematian.
Ba orang yang mempergunakan seluruh waktu ganyan untuk beribadat, geyu hadiri jenazah untuk tafakur. Itu menandakan tafakur di samping jenazahnya adalah ibadat, dan yang adalah salah satu ibadat yang lebih. Menanti menyana orang sakit, geyu yak kunjung orang sakit. Guntruk kedai pak orang sakit, mendoa ke orang sakit, beri semangat ke orang sakit, pujrohkan orang sakit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi ini wow. Ganti lagi kita nyoyadah orang sakit. Ya, kat tengah-tengah orang sakit nyambak kedua yang kena pet ana maaf dengan jamai hana gawawo. Kemudian ya, jak ba orang sakit, mendoa, kemudian puakeun memberi semangat ke orang sakit, pujrohkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pegah ba orang sakit. Ya, alhamdulillah nesaba mak, nesaba bang, nesaba ya. Dengan nesaba yang dosa akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bujroh dan dron ke Allah Subhanahu Wa Taala, semoga terjadi dron hanali umum guna mati dengan kalimah la ilaha illallah husnul khatimah. Tatasim dan tapujroh dan orang sakit kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berdahu. Nyan atral he macamnya. Jak jenuh firibedro orang sakit, jak kunjung, jak hadir firibedro jenazah dan semayang firiberakaan. Menyata banding dengan dua gedanyo dalam majelis ilmu manteng lebihnya. Nyan gedanyo dua di sini malamnya yang lebih pegah. Putra nikmat nyan nikmat diniyah, nikmat yang sifat dia agama. Tak banding dengan dunia dan aso dunia, soraya nikmat Nabi Allah Taala gedanyo malamnya rayakat nikmatnya orang. Punya nikmat-nikmat dunia yang lain hana muncih ke kita Yahudi Islam, ke kafir Nabi Allah Taala. Peng Yahudi uronyo lebih jai ketimbang daripada peng kita Yahudi Islam. Kekuatan Yahudi uronyo lebih kuat ketimbang daripada kekuatan kita Yahudi Islam uronyo. Pengaruh Yahudi di dunia uronyo lebih kuat ketimbang daripada pengaruh kita Yahudi Islam. Artinya kalau memang harta itu jangankan untuk umat Islam, jangankan untuk orang yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap musuh Allah pun diberikan harta itu. Kenapa? Karena memang harta itu bukan sesuatu yang berharga di sisi Allah. Kapan harta itu berharga? Di saat harta itu menjadi penunjang terhadap akhirat. Lagi kita pegang bunuh untuk tapaju untuk nafkah ngakuat ibadat yang lebih nafkah dan infak untuk uro akhirat gitu ya, dan juga persiapan betul untuk dia membuatnya nuate lagi nya. Baru harta itu bermanfaat, baru harta yang kita miliki berbeda dengan harta yang dimiliki oleh George Soros, Bill Gates. Menyahana menannya harta yang nabagnya hana beda dengan harta Pak George Soros. Tapi udah ada buah Pak George Sorosnya lebih aja harta dunia nyo nanggero pengertian ni. Punya maksud. Nyan hanayum. Tapi nikmat dunia walaupun sangat kecil, harganya adalah sangat besar. Maka karenanya ya, mak dan ayah, para pemuda, para remaja sekalian, malamnya lum baca dalam mukadimah kuno, yaitu sebuah ayat yang biasa kita baca-baca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nebegahlah Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk berubudiah kepadaku, untuk beribadat kepadaku dan berubudiah. Ibadat, ubud apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang, yang ibadat gitu. Ubudiyah adalah sifat seseorang hamba. Di saat seorang hamba itu tidak pernah memprotes terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sifat ubudiyahnya sempurna. Berarti betul-betul yang tak kuidot sebagai lamir Allah. Bukti itu hana pernah memprotes terhadap putra yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Ditakdirkan mangat oleh Allah, syukur. Ditakdirkan sakit, getanya bersabar. Itu adalah sifat ubudiyah. Jadi Allah Ta'ala menciptakan jin dan getanya manusia
illa liya'budun, maknanya bu dipersiapkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan dipersiapkan untuk beribadah. Seluruh fasilitas untuk beribadah bagaimana? Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, Allah Subhanahu wa taala nuntut bagaimana hamba-Nya beribadat dengan sebab macam. Pertama, bil hayah wal aqli wal quwwah. Pertama dengan nabi kehidupan. Nyoba dayo ino mandum naudik. Yang kedua dengan nabi akal, pikiran yang waras. Yang kelima dengan kekuatan. Udik, akal, kekuatannya adalah persiapan untuk beribadah. Allah Ta'ala menciptakan manusia dan diciptakan jin nyolhe macamnya nebuh oleh Allah Ta'ala. Watekana udik, kemudian diiringi oleh akal, diiringi oleh kekuatan. Kekuatan untuk beribadah selama pikiran waras selalu ada kekuatan. Asai pikiran mantau waras nyana kekuatan. Udik pikiran waras nyan ibadat tetap berlekat. Sampai itu patingkat urang berpelalu rukun-rukun semayang dalam hati. Bahkan wajib semayang berpelalu dalam hati. Karena bagaimana mentang fasilitas. Udik mentang, akal yang waras mentang. Termasuk kekuatan itulah melalukan seluruh rukun-rukun semayang dalam hati. Yang bahagian pada kekuatan. Oh, mengkaji urang hae gedang. Gedua. Hae gedua. Ge berbaring, hae berbaring, ge lindir. Ya, hae bergerak, ge isyarah. Hae isyarah dan kota dengan hati. Jadi kadang-kadang lebihnya dia tak kalian dia terjak umur jadi. Nah urang, ya urang temayang ke kursi. Ya, karena hae udang hidup. Lada urang hae gedang untuk semayang. Ada kerja ya, dari rumah ke jam tujuh kita pak terus ke dalam tujuh di semayang gedung ada kursi. Ya, yang karena hana ilmu ya tak kaya. Ya, yang urang yang semayang dua ada semayang karena dua yang payah murno kelai. Payah murno kelai. Sebab semayang wajib salah satu daripada rukun yang perlu adalah deng bagi orang yang kuasa. Orang sanggup gedeng, hana gedeng, hanti berukun semayang. Hati hanti berukun semayang, hantah semayang. Ilung tungku menyarakan pun, ilung deng, rakai kedua, ilung deng, hati deng baru nedua. Baik karena deng, rakai kelih, rakai pun juga nedua, hantah. Ya, karena udah hana ilmunya rakai. Ya. Yang hafiz itu nyedu antara dua sujud. Nya yang hafiz. Berarti ya baca Fatihah sudah rukun agak biasa, ya tidak lagi biasa. Karena hati sujud untuk hafiz nyedu antara dua sujud, nyan hotel sujud dua kursi. Lihat sujud sudah dalam. Menyang orang hanji kedua takai antara dua sujud hanji kedua takai lain duku je kedua je pongkon hanta nyen yang lom yang detail ya ni tayang lom pak kuren ke tibet nyen lom pegah secara global mesti mengat-ingat kadang nangun yang semayang menang tapi ingat ledung bujak ngan tepak di rumah ke baju hendak ke ro gedung tadi karena kursi kayaknya nan tepot kena gepok baju nan kursi yang kesemayang ada ilmu yang kekem fakuluman biri ilmi amalu amaluhu mardudatun la tuqbal. Allah Ta'ala menciptakan kita yang manusia dua buah bentuk. Ya. Bentuk yang pertama zahir, bentuk yang kedua batin. Bentuk zahir nyomatra yang degedeh tangiang yang degedeh tangiang yang lahir. Bentuk batin
yang handih tani iaitu leureung jiwa. Tubuh kita iaitu leureung raga, jiwa dan raga. Tubuh kita iaitu raga untuk jiwa. Hakikat kita manusia itu jiwa. Boroji ditanya oleh Allah Ta'ala, Pak Langit, hai langit, apakah kamu sanggup menerima amanah dan segala sesuatu yang ada di dalam amanah? Nah, pendapat ulama yang ditafsirkan amanahnya tembahyang. Kita yang langit, putra sesuatu yang ada di dalam amanahnya di Allah. Hai punya amanahnya ka pelihara akan merempuh nikmat ikah, punya nikmat menyepuakan amanahnya ka kianati yang hana kata orang pelihara akan merempuh adil. Dijawab oleh langit, ya Allah kamu hantangku. Ditanya oleh Allah, bak bumo, hai bumo sanggup ikah ka terima amanah dan segala sesuatu yang ada dalam amanah. Ditanya oleh bumo, putra sesuatu yang ada dalam amanah ya Allah. Menyebutui merempuh nikmat, menyahana butui kah merempuh adil. Itu oleh bumo, ya Allah kamu hantanku. Dubnan kuat langit, dubnan kuat bumo tidak sanggup untuk menerima amanah. Ditanya oleh Allah Ta'ala, bak ditanya manusia. Ya. Hai manusia sanggup ikah terima amanah dan konsekuensi yang ada dalam amanah. Tanya oleh dia manusia bahwa tanya putra ya Allah konsekuensinya munya butuhkah akan merupakan surga, mana butuhkah akan merupakan neraka. Tak jawab oleh dia bahwa tanya siap kamu ya Allah. Allah hana takun lain nalo. Ya. Yang so yang jawab bahwa tanya gedanya manusia. Yang hakikat gedanya yang puakan yang jawabnya. Adapun nyo tubuh gedanya nyo adalah raga sebagai kendaraan tagai. Gedanya manusia untuk jauh akhirat harus tamang dalam tubuhnya, harus duduk dalam rahim ibu, harus kena dalam dunia, baru terus gedaya akhirat. Moya hana taduk dalam tubuh, hana taduk dalam rahim, hana kena dalam dunia, nyan hantruk gedaya akhirat. Nyo gedaya sedang dalam safar. Nyo kita mak, kak, ayah, abang-abang tuan, nyo tengok saja. Ho saja, kedi. Ho kedi, mudah-mudahan bak surga saja. Kedi kampung dia. Kampung kita yang urung mukmin adalah akhirat. Nanggro akhirat, nanggro urung mukmin dunyanya adalah daruman la daralahum. Negeri orang yang tidak punya negeri itulah dunia. Urang kafenya orang geroi, getanya uri telamkan. Nyo dunia nyo adalah jalan. Kita hari ini sedang berada di pertengahan jalan untuk menuju ke akhirat. Tempat di akhirat dua macam. Mudah-mudahan surga, naudzubillah neraka. Ya, nyo tengah tawi-wi leuy hana tatohorat tamang leo. Kuta geno kuta gede tujuan tahu mandum dayo minta Quran mandum. Dayo mandum yo tengah minta kuburan ni po. Ka getayo sedang mencari kuburan. Ke orang kaho je tujuan saban tu. Nah yang ke timur, ke tunong, ke baru, ke barat. Urang gantian, urang kaya, urang di tengah gantian, di tengah kaya, urang mulia, urang hina. Saban tujuan, putra tujuan sedang mencari kuburan. Kuburannya adalah pintu gerbang. Di dalam pintu gerbangnya ada dua buah terminal, surga atau neraka. Jadi kita nyuruh puta-puta, tengah kami tahu kata mong kena. Yang kerja urang tekam berempuak kuburan, nang jak boleh. Anak yak tahu leka, nyopat ke, belum juga kan? Terus ke dalamnya hanya tu boleh kita yang apa katanya ke deh pak terminal lu, kita mang tahu pak terminal lu iya, hanya tu boleh kita yang
Allah yang lupa urut kira tengah baru dah merumpak lagi. Jadi dalam perjalanan dunia adalah untuk menuju ke akhirat. Lu ulang dia tu, tubuh yang lahirnya adalah bungkusan terhadap jiwa, roh atau kalbu dia. Yang berlayar dari pulau lagi dia. Imam Al-Ghazali mengatakan, "I'lam anna kulla adwin min a'dha'il badan khuliqa li fi'lin khassin bi." Ketahui olehmu sesungguhnya tiap-tiap anggota daripada segala anggota badan itu diciptakan dengan satu perbuatan yang khusus. Anggota badan kita ada mata, babah, lidah, gelinyung, kaki, jarau, perut. Yang menciptakan tiap-tiap anggotanya oleh Allah dan menciptakan perbuatan khusus. Perbuatan khusus untuk mata mengin, jaro memat, lidah pegah apa, gelinyung dengar, kaki jajak, perut makan minum. Alanya ada pegah. Apabila perbuatan khusus itu berjalan lancar pada anggota tertentu, itu bertanda anggota itu sehat. Tanya gubi perut oleh Allah Ta'ala, dia pegang perut, tugas perut kuah, makan dan minum. Bina makanan tidak pernah mau dalam, hanya masalah saku api. Yang sehat perut dia. Boh gantang jeut itu apa jauh? Kan? Boh timun jeut, boh muli yang jeut. Olehnya campli ta mamah-mamah pijeut, boh tomat pijeut, dumpu je tu baju. Yang tanda perut sehat. Ia berangkat pui aja tadi. Ia tabe jeut, ia mameh jeut, ia pet jeut. Berangkat pu aja tadi gitu. Yang tanda perut kita yang sehat. Nah makanan yang hanya dapat jauh beli gitu. Yang berarti perut kita yang hanya total sehat ni. Yang dia itu yang bu baik pakai kuah. Pulau bungan si kameng, nyantik lagi tak utiodan. Tim tabah si kameng tu dia legok tak kuli tu, kakap tabah tiodan gitu. Gap tabah racun tiku, dia tak si kameng kita racun tiku, hentang mati di baju. Ya, perut kita yang mana sehat. Biasa kita yang kaya tunggu mati gasian tu, hawa tu, sudumpu makanan, tambah je tu baju, gasian. Tidur do kahek tapi cami-cah kaya tu, kan kaya di kalupeng. Urung kaya ente lepeng, urung lepeng ente kaya. Duduk di kalupeng tu, kan je tu baju sepuli. Kita menganjeli, katinggi darah tu. Alian tak baju yang lemak-lemak watai gasian, tak baju bungang ke kering, tak baju bungang ke mesin, hati kanapeng tu. Anjeli tak baju ungkut muluh kai pegah kolesterol. Anjeli tak baju beli. Menanti yang mamai-mamai, anjeli baju beli. Yang hiral lu, peng nak piu-piu minta. Yang hai okey lu, peng nak piu-piu minta. Baju anjeli. Ngunya kayak biasa, ijak kurung biasa, bajai biasa, kopiah biasa, Honda mentang Honda tuh di kurung pelu ukurannya, irmoh tuh mentang hubuk, hanya nak pakai AC, lempeng di kojai, pajau hanya ngunya nak kepuh tidak minta dan bio-bio, ya, yang menyekal gaya berarti perut kita yang hanya total sehat. Atau mana perut kita yang hanya baju makanan ni. Ada baju makanan teruk babu bermasalah, tapi dia tak baju tanah. Tanah ciak tak baju, tanah lekit beres. Yang kibam perut dia sehat sakit. Ada tak baju kurpu mengam rata sago. Ada tak baju seng aman. Yang hanya normal berarti perut kita yang sakit.
Nah, mi hanya pejuit yang behel je. Nyan hana sehat. Nah, menanti anggota-anggota yang lain. Gepegat kaki lah Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaja. Nya kalau takalan jaho yang dimaksud. Mata untuk melihat apa yang dimaksud. Bukan kalian SMS, bukan WA, bukan FB. Gepegat mata lah Allah Taala. Kalau takalannya. Tingkat mau bisa melihat dalam jarak yang normal itu bertanda mata itu sehat. Kemudian yang biasa, urangnya anggota tubuh yang sakitnya megang dukun. Megang dukun. Bangkalan api kamlai yang agak terang. Yang ada urang buta ya. Di nawi agak. Yang ladong bunyo. Rey untuk pergi ke soy. Ya hana normal lir, gedepu mata lung yo kakabu. Ya, umpun jauh ke daerah belum kecamatan 12 ribu. Ya, saya kaji baca gile. Dudung tamah berat, baca tu mengkacanya, tapi mata tamah berat je baru jak bak mantri. Ya, yang lagi awan. Oleh hana irasi bak menteri ya, jak bak doktor umum hana gepas spesialis. Hasil tigli Bandau, Jakarta, Malaysia. Habis peng bina hanya gara-gara mata tidak bisa melihat WA. Nah pernah susah dulu. Tak susah, aku nak mubat karena peng kuno blok kaca karena li. Lampadu malamnya handih li bukan dalam Quran. Natom dengan orang bekas mana? Betam sulit ngelung, nyenan bekas hanam, nyenan bekas hanam. Natom dengan mana? Mina tom dah tengok bakat nek-nek tu. Mampu duduk segai nek dalam tabuh kampung. Yang nek jamu. Nya nek lawenya sabang anu mesti. Seperti kalian FB tu. Lain nak beda cucung nek. Sebenarnya di saat mata kita yang tidak pernah membaca Al-Quran itu sakit. Sebenarnya walaupun nanti kita baca SMS dengan tulisan yang sangat halus mentang normal ini dia. Tapi hantam pernah kali matanya hantam pernah kalau Quran itu sakit betul. Gakinya hantam pernah ijak bak tempat-tempat kebaikan. Sekalipun akinya mentang asyik bau nak payah rumah sakit. Menanti anggota-anggota yang lain. Tapi yang biasa gitu ya tak duku yang kuat atra-atra yang hanya bermanfaat yang tidak bisa dilakukan oleh anggota baru sibuk gitu ya tamu pak. Padahal ubena sakit yang nabak tubuh, walau sakitnya bermacam-macam, walau sakitnya berat-berat, tapi berakhir dengan mati. Dengan mati berakhir kita. Kanker utak, berat-berat mesti sakit. Ibu kali dokter, ibu punya sinyak drone, menurut ilmu kamu tengah kaitun leh bulan tu. Nyo dalam jangka leh bulan nyo pendek punya leken aju-aju. Lihat mati nak sakit dalam kankernya, kenali. Urang lumpuh mati, lihat mati kenali lumpuh. Nak lumpuh dah mati. Panduku. Nah, menurut dia fikir hana kan? Hana li, hana na. Urang bangai laude, lihat mati na bangai kita. Hana bangai li. Hantu jarang tu mendung dia mati. Pengetahuan dia busut ke dia ulangit, busut ke dia umur, lihat mati dia. Yang dia kenal ada orang tak kena mati dengan kubukin. Yang golong taat, mantan ubi, mantan nah hijab. Kehidupan yang ada pada kita hari ini itu adalah bahagian daripada hijab karena kita orang awam. Tapi nah orang tak kena mati gekem, pakan gekem, ada yang raib sudah bisa dilihat. Kada gekalan mukadimah nikmat syurga. Nah ya orang kata mati ke?
cerun hi bak wajah dia susah. Bahkan na ya urang teh kena mate gede bak mata gue ikiranya na dua buah gunung yang terbuat dari api gepak sakan gaknya na urang pak sakaganya tu ieu gunung apunya. Wate gepinta getalkin kalimah la ilaha illallah. Hana keun udah gepegah ikelung na gunung apui do. Lung dipaksakan tu dia ke gunung apunya. Sampai mati ke hana gerempok ke. Wate kali mati ke tanya ngli gure ke. Bak keluarga. Puput ke yang beratan tema Saudi. Gepegah agen. Agen ke yang tukang dagang hasil bumi, agen muliang, agen yang agen je. Gedanya ke bancara ke agen. Iganya nare dua mo. Are dua boh, are geblo barang bagok beda ngan are geblo barang tu do. Nyom nyenakan muliang ningat nyom. Be pengen ke lu ningat nyom. Terima kasih kamu tembak. Ladu dia ngate geblo bagok are padu geblo na muliang tiaren 12.000. Ati tak suka ngan are normal hiare lebih 12.000. Yang kalau tak pedah tu yang kau. Kebiasaan tu. Ilung ide dia tahu kan nama muliang dia. Kau dengar kau pegang kan. Agen muliang tengok suka muliang cuma ati kena jual kaget hidup tu kuat berukau. Ya, yo lena mental yo ino. Nak kau. Nah, dah. Pak burung kom pak pucuk are man ya mana. Ati man an pelajaro. Ra berwasa. 12.000. Nyan yaitu ati pucuk are padu. 6 dikai. Ati tablo apa kaya? Nya udah lagi tak je. Are ubud kira. Dia are ubud gekok belum. Ate guna ruah riok lah. Ni ate gigi guna sok. Ah, gitu. Ha, gitu. Ate tablo bagayan cereh lubo. Riok lah. Ya menurut man. Sa. Lihare ubut na mule lo. Ate geblo bagatanya lihare rayu mule lo. Yan, are dua bohnya bentuk gunung apui. Ya ingat. Oh, dungku kamu adat menan bukan masalah adat bau rumpo naidin. Naidin bau rumpo haram. Nyom tu are tapi tak nyom. Nyom ate tablo mukucuk taramah takuk nyo naidin bau rumpo me naidin halira naidin hari dia ke gunung apui sini hotel orang akhirat. Alhamdulillah. Agen bom plam. Padu yang bom plam tu po. Tem kata butuh harga 5.000. Nyaurung tu ha ting pun. Nyam bet tapi liang yang ni, yang betul tepat dengan bo. Yang kalau bentai dia dapat terengah bebe bosok dia. Padahal kalian alat anti terengah bang. Tigengi yang lenek memang hanya dulu. Iya, kan kayak itu pak, kayak itu dupo kan. Paduk mantap lawan. Tertuh mendang nek. Don timong bereh nek lung untuk. Baik murata. Tertuh belum ikut nek. Dia buat lebo mereka. Ium tertuh mong belum tap ia babah gene. Han lebih kali janji benar. Na bereh ya, na bereh. Ladung belum boh, padung taboh yang putuh yu 5.000 tu. Bila puak ke katong yu bila. Ha dua le pelu. Ate pelu jok boke tu. Pelu jok boke. Kan boh. Bokenya ana bayi. Bokenya ana bayi. Yang bayi puno 10 boh. 10 boh paduk kali 5.000, 50.000. Jumlah boh maplam yang dimiliki agen paduk 13 boh.
50,000 bagi kiblat. Nya 5,000. Yo. Tak. 50,000 bagi 10 baru 5,000. Taboh kata pre pak. Sama dengan 11 boh memplam gejok geganya 50,000 gejok peng ke gedayo. Nya 5,000 sama. Balik. Oh nyan nunggu adat kamu agen laganya kan masalah adat bang. Nagepi din le urungko. Menyahanai din hari lu. Yang kecil ada urungko jajah urungko peng di urungko tapi yang kecil saya lu. Berkat pula. Ya. Yang kamu jaruh kena sebenarnya nan jana pegah. Yang kena pegah aku. Nah kebahagiaan urang menjelang kematian mantang kadih atra yang gaib, bayangan atra gaib. Salah satu na urang dengan kala nikmat syurga ke limisli hadza falyamalil amilun. Ati pinta yang la ilaha illallah dunia watih ke lambah ru itu bi limisli hadza falyamalil amilun. Nya lagi nikmat yang model-model lu kala nyo na purle maka beramallah oleh orang-orang yang beramal. Putra di kala gaya bayangan nikmat syurga. Urang sayo putra di kala gaya bayangan azab neraka, dua gunung yang terbuat dari yang dolong mati. Lihat mati busut dulu. Yang kedua, bentuk batin kita yo. Yang hana di kita pegang budong yaitu jiwa kita yo. Roh kita yo. Atau kalbu kita yo. Nya tugas khusus. Putra tugas khusus batin kita yo. Pertama al ilmu wal hikmah wal ma'rifah wa hubbullah wa ibadatih wa talazud bi zikri ilah. Perbuatan khusus yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk kalbu, untuk roh, untuk nyawang kita. Nyebet apakah mana kalbu wis panjang mati. Ni ingat aju kalbu hakikat kita manusia adalah nyawang tu, roh. Nyawang kita nak tugas, putra tugas pertama berilmu. Yang kedua hikmah. Yang kelima ma'rifah terhadap Allah. Yang kekuat cinta terhadap Allah dan ibadat Allah. Yang kelima merasa lazat dengan berzikir. Yang apabila tugas-tugasnya berjalan lancar pada kalbu katanya, gekun kalbu katanya, gekun nyawang katanya, roh katanya sehat total. Munya ladumna ladum hana sakit. Lam ati kitanya malamnya hana ilmu kadar farduin sakit. Lam ati kitanya malamnya na ilmu kadar farduin sehat. Hikmah hana sakit. Ma'rifah mengerti intikal 50 nah sehat. Hana sakit. Cinta kepada agama Allah nah sehat. Cinta kepada ibadat nah sehat. Merasa lezat dengan berzikir nah sehat. Hana merasa lezat dengan berzikir sakit. Ibarat lezat berzikir tunggu ilung hana untuk pegah tempat ilung ke hana lu rasa. Puan nana kalau orang yang nanti mereti pungku komping kom yang ini yang jilbab ikat kepala yang punya lezat nyosang. Yang berat dalam lezat uragam yang rubah urina mati. Kalau video kan kaipo jilbab untung rinangnya nangkai dua training dalam. Duduk apa rubah dalam kawan uragam. Yu ragamnya teman lezat je juga mati. Yang lezat. Ya agam yang lezat ya inang le pungo. Pula kaya lezat mati. Yang nyo kiban anang dong. Perbandingan kiban, perbandingan lu dong. Kiban perbandingan ni satu mudah dengan agam ya bagi dia kopi. Ya bagi dia kopi kalau nan muda yang tengah dua ini main api yang pulau yang luar kita kopi kan. Ia dum hana peng nje kopi, luar kita kopi cok wifi go bedi. Yang hanje pre hai bi dua dalam jamok bijir. Yang ya bawa yang tengah main api yang kalian balik ke api. Nah jamu yang 50 mutep-tep darah repuk. Pakam tep-tep lewat roy. Ipung darah kuno itu biar dia gede ipung. Kalau kaya urut cuci darah.
terus aja pakan terus hanai paru-paru pakan hanai paru-paru hana gatai ikan dia mau hana sakit pakan hana sakit ikan dia mau hanai rasa sakit pakan rasa sakit tengah lazat main api yan perbandingannya urang lazat main api main game main chip main nyoy main je hanai rasa sakit ikan dia mau punya urang lazat bang berarti hana tak tahu apa lebih banyaknya hanya sekadar perbandingan. Leulang dia tu buat hati berilmu hikmah. Hikmah dia tu ilmu. Enam janjan hati mengkleh hikmahnya bermaksud ilmu yang bermanfaat. Hati mendapat ilmu dan hikmahnya iaitu ilmu. Mayutal hikmah fakat utia khairan kasira. Barang siapa yang sudah diberikan hikmah berarti sudah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Kalian berkali Nabi menyatakan urang mukmin yang sumutan wakuran. Idza raaitumul mu'min sumutan wakuran fadnu minhu. Fa innahu yulakanul hikmah. Apabila kamu melihat orang mukmin yang pendiam, kan diim-im, memang diim, lah urang diim-im. Ladung urang kan tim hana gedepu berah hana bahan yang kedua berdengar tak gua berah nyen kan sumut ke nya ya kan sumutan yang urang diam apa urang mukmin falyakul khairan au liyasmut. Kalau memang mau berkata, berkatalah kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan, diam olehmu. Hendaklah diam. Nya urang mukmin. Munyo urang mukmin yang yang gekeun sumutan, wakuran berwibawa urang. Dalam pandangan abang agama yang urang berwibawa, nyan menyatakan urang mukmin lagi nyan, fadnu minhu, dekati olehmu daripadanya. Yang puto urangnya. Pakan fainahu yulakanul hikmah, karena sesungguhnya mukmin itu sudah diajarkan akan hikmah. Yang ba urang mukmin yang lagi hanya nah hikmah bagaimana? Dua-dua ngengganyan supaya hikmahnya tanpa legede. Nah, jadi urang yang kana hikmah, nyan urang yang nak kebaikan yang berikan kebaikan yang sangat banyak. Olehnya makrifah putra. Menyertanya urang awam mengerti ini ke monglem. Wujud tidak bakal ada orang itu. Dia muhu binafsi. Tiba makna dia muhu binafsi, mak. Kan dengar ni, jika termayangkan pura-pura dengar. Dia muhu binafsi kuarti. Kiban berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Kiban berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Menyeritayo kiban nambayang laulai berdiri Allah Ta'ala dengan dirinya. Allah Ta'ala ke tiang esri mana nambayang laulai Allah Ta'ala berdiri dirinya. Allah Ta'ala nya nedang gedon pedang yang tayo menyeritayo pumpun tang le duduk tak duduk ke tempat wing lima tu duduk baru je tadeng ni pedang lego. Allah Ta'ala akan menang. Nambayang menang laulai hanazi hana kibang thit aduh di nang yang lagi nyot dengan depu jago ganya ke ura agam tau saja gede yang bak gede yang menjo lalu naik guna ini gede yang di bapak ura agam malay belum gede ura agam dihanji untuk malay leu sabok lempok kamu. Yang tayang badro, dia doang kan nama lelo, badro ni nang luar am. Tayang mau agam aja malelo, sama-sama agam. Ya, nyan salah satu contoh
nyo yang nai no malam nyo munya ha golong mengerti kiam bu binafsi nyo ke nyo nabit mentang kan golong pri yang kan ya nyo yang ngajak beut ukeur nyo tayang badungku kiban surah yang bu binafsi uragam tayang tungku kiban surah yang bu binafsi lu rasai nan taga yang lu pelit urang lam ti 20 ya termasuk inan la do urang ku kerame ya kana mengerti maksud ya nah yang jauh miang tayong kata pedang ini ya Allah Allah nampak dong semua bagaimana ya ana lupa kahin orang lain ya mengat tayong bagus ya bu mengerti yang dikira 50 mengerti yang dikira 50 mengerti dalil secara akal yang helikopter dalil na Allah Taala na lom na drone na alam iban jara wa alamnya jika dalil Allah Taala hai pun anai dudonai dia tayang menang-menang yang mudah-mudahan kabeh. Nya munyo kana atanyan berarti kana makrifah latih dayo. Mio golem na atanyan sakit. Secara garis besar ubina kita yang nari sinonyo sakit. Saya mengatakan di dengan sehat bu, alhamdulillah sehat, walafiat, tamah lobnya yang aneh tayong tamah lob. Afiatnya kan selamat daripada bala. Ya tayong tubuh sehat, alhamdulillah sehat bu, walafiat. Jasmani sehat bu, sehat. Ni tayong badro tu yang mana tayong sehat dekat putran terus. Sehat kan? Jasmani sehat, sehat. Rohani sehat. Sehat. Mana sehat rohani? Lawan bungo. Lawan bungo yang dia jauh sehat rohaninya lawan bungo. Yang termaksud putra sehat lagi sehatnya. Sehat rohani, rohaninya roh kan? Sehat rohani. Nyelum itu yang sehat rohani tunggu. Sakit. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Mana sehat kibat? Ilmunya, hikmahnya, ma'rifahna, cinta ke Allah dan ibadatna, lazat dengan berzikirna, mengutamakan segala sesuatu yang lain demi Allah Ta'ala, menggunakan seluruh keinginan kita sebagai alat untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, menyenang lagi baru tu yang sehat rohani tungku sehat punya hanya menang dia tu sehat. Sabab munya pasti sehat, yang pasti itu